Saudara, unjuk rasa warga Kalimantan Timur di depan kantor Gubernur Kaltim berakhir ricuh. Massa memprotes kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai menunjukkan gaya hidup mewah dan nepotisme. Bentrokan sempat terjadi antara warga pengunjuk rasa dengan polisi yang menjaga kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Polisi berusaha membubarkan warga dengan mobil water cannon. Warga pun berangsur-angsur mulai membubarkan diri. Sebelumnya sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mereka memprotes kebijakan dan gaya hidup mewah Gubernur Kaltim. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Kaltim menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur setelah sebelumnya berdemo di DPRD Kaltim. Massa memprotes kebijakan pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai 8,5 miliar rupiah dan renovasi rumah dinas dengan nilai 25 miliar rupiah. Massa juga meminta penghapusan praktik KKN di lingkungan Pemprov Kaltim, serta meminta Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Rudi Masud, Gubernur Kaltim yang merupakan adik kandungnya. Akumulasi kekecewaan masyarakat, ya, dari segi cara memerintah yang kami anggap ini terlalu berpihak kepada dinastinya, walaupun beberapa jabatan seperti saudara-saudara dipilih secara sah, tapi itu sudah mencederai demokrasi yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Itu harapan kami, itu segera ditinggalkan dinasti, bekerjalah sebagaimana mestinya, dan pergunakan anggaran dari rakyat itu sebaik-baiknya untuk rakyat. Hentikan bergaya hidup hedonisasi. Gubernur Kaltim Rudi Masud sempat menjadi sorotan karena anggaran pengadaan mobil dinasnya yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Setelah muncul gelombang protes, Rudi memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan pada APBD Perubahan 2025. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Fasila menyebut mobil ini belum pernah digunakan. Toko-toko, kemudian mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat, ya, akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil itu. Kami menunggu balasan dari penyedia, apakah berkenan mengembalikan atau tidak. Tetapi secara informal kami sudah bicara dan mereka berkenan. Selain soal mobil dinas, renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim juga menjadi sorotan. Hal ini karena anggaran renovasi yang mencapai 25 miliar rupiah. Rudi menyebut rumah dinas memang sudah lama tidak ditempati sehingga banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki. Namun pengadaan renovasi rumah dinas ini sudah sesuai prosedur katanya dan juga transparan serta bisa dipertanggungjawabkan. Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempatin, ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahi dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di APD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Presiden Prabowo Subianto sempat berkomentar soal anggaran pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang fantastis. Menurutnya gubernur harus bersikap wajar di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dilakukan. Pemerintah dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi. Ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Kaltim. Hah? Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ya. Ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Yeah. Efisiensi habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta
kesadaran, rasa tanggung jawab. Dan untuk memantau situasi terkini unjuk rasa warga yang memprotes kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rizal Mustafa. Rizal, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya Radi, selamat malam dan juga saudara. Tepat di belakang saya ini kami melaporkan langsung di depan kantor Gubernur Kaltim yang memang situasinya pada saat ini pukul 19.41 waktu Indonesia bagian tengah memang para massa aksi tidak ada lagi yang berada di gedung atau di depan halaman ataupun di jalan yang berada di depan kantor Gubernur Kaltim. Sekitar kalau dari pantauan kami tempat saya melaporkan ini sekitar 500 meter. Masa di belakang saya ini masih dalam pengawalan untuk pengamanan untuk mencoba para massa aksi yang tadi menggelar aksi dari siang tadi untuk kembali ke tempat mereka masing-masing karena memang dinilai keamanan menurut mereka aksi yang digelar sudah melewati batas di pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah tadi. Ya kalau kita lihat tadi sebelumnya sempat memang ricuh karena memang sebelum pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah, mobil komando atau yang dipimpin oleh Korlap juga meninggalkan lokasi aksi. Namun jelang tidak beberapa lama kemudian, di waktu pukul 18 lewat sekian, itu massa yang mencoba melemparkan benda-benda di ke arah halaman dan petugas. Dan pada saat itu juga petugas sudah menghimbau untuk para massa untuk kembali sehingga terjadi petugas melakukan langkah terukur dengan menggunakan mobil water cannon untuk menyemprotkan air ke massa pengunjuk rasa yang mencoba memaksa untuk masuk dan belum kembali saat ini. Tadi. Ya, Rizal, tadi sejumlah tuntutan juga sudah diungkapkan dalam berita sebelumnya, tuntutan massa. Tapi yang ingin saya tanyakan, sudah adakah tanggapan dari Gubernur Kaltim, Rudy Masud, terkait unjuk rasa yang berujung ricuh hari ini? Ya, tadi kami sampaikan memang pantauan sampai malam hari ini Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud memang tidak ada sama sekali menemui para massa yang datang ke gedung atau ke halaman kantor gubernur untuk menggelar unjuk rasa. Kalau tadi sebelumnya di DPR ditemuin oleh wakil ketua DPR, namun di kantor gubernur sendiri Gubernur Kaltim Rudy Masud tidak ada kelihatan begitu. Sehingga tadi sebelum pukul 18 massa akhirnya mobil komando maksud kami akhirnya membubarkan diri dan kemudian massa yang merasa belum puas karena tidak ditemui oleh pimpinan kantor Gubernur Kaltim, dalam hal ini Gubernur Kaltim Rudy Masud mencoba bertahan hingga situasi sampai saat ini. Jadi kalau tadi sempat sebelum para mobil komando masuk, kita juga memantau ada beberapa massa yang mencoba masuk untuk membentangkan spanduk besar yang bertuliskan Kaltim Darurat KKN. Dan ini menjadi salah satu simbol untuk protes masyarakat pada aksi yang barusan digelar. Oke. Tadi. Ya, baik. Tuntutan sudah dilayangkan gitu ya saat unjuk rasa, namun belum ada tanggapan dari Gubernur Kaltim. Jadi sepertinya nanti kita akan tanyakan lagi kepada Anda di program-program berita lainnya apakah ada rencana aksi susulan dari massa yang berunjuk rasa hari ini. Terima kasih Rizal Mustafa melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, warga di Samarinda, Kalimantan Timur menggelar unjuk rasa besar-besaran memprotes kebijakan Gubernur Rudy Masud yang dinilai tidak menunjukkan efisiensi. Kita akan bahas bersama pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, selamat malam, Mas. Ini lagi-lagi ya, gubernur, pejabat daerah memamerkan kekayaan dengan anggaran negara. Ini kan dari APBD. Menurut Anda kebijakan-kebijakan gubernur seperti ini, apa yang bisa mencegahnya sebenarnya? Karena pemerintah pusat sendiri kan sudah bilang efisiensi, tapi kok seperti tidak diindahkan? Iya, menurut saya yang harus mencegah ya publiknya sendiri, masyarakat yang ada di Kalimantan Timur ya, melakukan tekanan-tekanan. Jadi demonstrasi ini sebagai bentuk keresahan yang sudah memuncak di mana kemudian saluran-saluran aspirasi demokrasi selama ini tidak didengar gitu. Artinya selalu mereka berpegang teguh kepada bahwa apa yang dilakukan kebijakannya itu sudah sesuai prosedur, kemudian juga sah, legalitasnya diakui dan sebagainya. Nah, ini menurut saya juga hal yang menjadi mencederai masyarakat karena apa? Karena publik melihat bahwa tidak ada konsultasi publik, tidak ada dualisme publik
yang ada adalah semua kebijakan dibuat secara top down. Ya. Nah inilah menurut saya menjadi potret di mana kemudian demo ini serasa memang membawa istilahnya dorongan perubahan lah yang begitu kuat kepada para elit atau pejabat yang ada di daerah tersebut. Pak Trubus masih segar dalam ingatan kita unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan di Pati saat mantan Bupati Pati ya. Sudewo itu pada saat itu juga dinilai sama. Ini punya sifat yang tangan besi begitu, tidak bisa diberikan masukan oleh publik sehingga ada tindakan aksi unjuk rasa yang juga besar-besaran. Menurut Anda adakah kesamaan dengan gerakan di Pati Jawa Tengah yang terjadi di Kalimantan Timur ini? Kalau dilihat akar persoalannya mirip sama Mas, meskipun kalau di Pati kan akarnya pada kenaikan ini pajak kan pada daerah. Nah, tapi kalau di Kalimantan Timur ini lebih kepada persoalan infrastruktur ya sebenarnya yang awalnya itu di mana karena gubernur kemudian istilahnya pengadaan mobil mewah, kemudian istrinya juga istilahnya berbau gimmick lah atau flexing. Nah ini kemudian yang menyebabkan ada persoalan-persoalan di daerah Kalimantan Timur misalnya sekolah-sekolah, puskesmas itu fasilitasnya sangat memprihatinkan, kemudian jalan juga banyak yang rusak. Nah ini yang kemudian masyarakat merasa istilahnya tidak diperhatikan. Nah ini yang kemudian memunculkan. Yang kedua memang gini Mas, masyarakat di Kalimantan Timur ini kan saya lihat yang demo kan mahasiswa, ada penyandang disabilitas. Berarti mereka sudah istilahnya melek huruf dalam arti cerdas lah gitu ya, punya kecerdasan sosial yang baik, punya kesadaran yang tinggi terhadap demokrasi, dan mereka adalah intelektual yang terdidik. Karena itu menurut saya ini menjadi perhatian kita semua, atau khususnya pemerintah daerah di setempat, agar memperhatikan komunitas-komunitas dan anak-anak muda yang memang memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan karena mereka kuliah, mereka sarjana, dan mereka mungkin punya pendidikan lebih tinggi juga, aksesnya ke luar negeri juga besar. Nah itu harus diperhatikan Mas. Gitu. Anda mengatakan Gubernur Kaltim tadi bermewah-mewahan dengan APBD, sementara banyak infrastruktur yang belum baik begitu ya, masih jelek bahkan. Padahal di Kaltim sendiri, yang saya tahu ya, koreksi kalau saya salah, ini kaya akan sumber daya alam dan sedang menjadi sorotan nasional sebenarnya karena ada IKN juga di Kalimantan Timur. Nah, menurut Anda ini apakah mencerminkan kegagalan komunikasi kebijakan publik atau bagaimana? Iya, bisa saja. Memang itu kategorinya sebenarnya ada komunikasi kebijakan publik yang tidak tepat sasaran lah katakanlah seperti itu, sehingga terkesan bahwa ada persoalan satu sisi pembangunan IKN yang berjalan lancar gitu karena katakanlah. Tetapi di sisi lain masyarakatnya merasa tertinggalan atau merasa termarginalisasi dengan pembangunan itu. Dan inilah kemudian yang muncul adalah mereka-mereka yang punya akses, istilahnya melakukan KKN, kemudian nepotisme lah secara keluarga karena kebetulan kakak beradik dalam posisi puncak seperti itu kan pengambilan kebijakannya seolah jadi bagaimana partisipasi publiknya, bagaimana kemudian cara-cara menyelesaikan persoalan itu kecenderungannya memang dipaksakan gitu Mas. Itu yang kemudian memang kebijakannya terasa masyarakat tidak diajak. Diajak juga tidak diajak ini juga tidak merasa memiliki, itu yang menjadi repot di situ Mas. Terakhir Pak Trubus, tadi laporan jurnalis kami di lapangan Rizal Mustafa mengatakan sampai malam hari bahkan ini pengunjuk rasa tidak ditemui oleh Gubernur Kaltim. Nah, bagaimana sebaiknya Gubernur Rudi Marsudi ini merespons protes hari ini secara kebijakan publik yang bijak, karena sampai akhir malam hari tadi sampai akhir demo tidak ada komunikasi yang dibangun oleh dirinya dengan para pengunjuk rasa. Ya harusnya ini Pak Gubernur ini belajar dari kepala-kepala daerah lain khususnya Pati yang juga mengalami yang sama, sehingga harusnya ini segera menemui ada semacam dialog publik yang harus dilakukan. Apa sih susahnya mengumpulkan ini perwakilan mereka untuk diajak ngomong lah gitu, hal-hal apa, unek-unek apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, segeralah mengurangi perilaku-perilaku yang menurut publik itu ya membawa luka, katakanlah mengecewakan, membawa kemarahan, itu dikurangi semua Mas. Dan dalam hal ini juga melakukan pembenahan birokrasinya, karena birokrasi di Pemprovnya itu diduga memang itu penuh dengan korupsi itu. Dan inilah yang menurut saya juga harus dibongkar dengan aparat penegak hukum termasuk pemerintah pusat ya jangan diam aja, jangan jadi penonton. Itu juga mendorong kepada pemerintah daerah agar menunjukkan tanggung jawabnya, karena bagaimanapun itu dana publik Mas, dana publiknya pajak rakyat yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Itu menurut saya pandangannya Mas. Jangan sampai seperti Pati terulang kembali ya, dan
seperti kita ketahui Bupati Pati ini berujung di meja hukum gitu. Baik, terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah yang telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak, sampai jumpa lagi, sehat-sehat selalu.